Selamat pagi, siang, sore, dan malam para sidir, dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, para sidir, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali nih, para senior-senior kita yang ada di CD, karena sudah sampai akhir tahun ya teman-teman ya. Jadi kita pengen ajak para senior-senior kita juga untuk keluar, untuk kongko-kongko lah ya kita ya, bercerita sedikit tentang tahun ini dan bagaimana tentang tahun ke depannya gitu. Nah, kita sambut dulu para narasumber kita yang spektakuler di hari ini nih. Ada Ci Irma, Ko Ayudi, dan juga Ci Suyeni. Halo Ci. Halo semuanya. Namo Buddhaya. Oke, jadi teman-teman kita hari ini kedatangan narasumber yang mungkin biasa sudah ditemui ya di lamar ya. Mungkin biasa di CD Channel sering ditemui nih host-host lamar nih hari ini. Nah, kenapa kita mengundang beliau-beliau sekalian? Karena kita tentunya hari ini pengen nih bercerita dengan beliau-beliau tentang apa saja sih yang terjadi di tahun ini, kejadian-kejadian yang mungkin membuat beliau-beliau sekalian sudah berada di titik yang mungkin terendah dan gimana cara bangkit kembali. Nah, tujuannya juga buat teman-teman sekalian ada referensi juga untuk menginspirasi teman-teman semua di tahun kedepannya bisa jadi lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin kita mulai kongko aja kali ya, kita lebih santai aja nih gitu. Nah, mungkin boleh mulai dari Ci Irma kali ya. Di tahun 2023 ini mungkin dari Ci Irma sendiri ada pengalaman apa gak yang menurut Ci Irma itu udah membuat Ci Irma di titik paling terendah dan gimana cara Ci Irma bangkit kembali nih? Oke, terima kasih dulu ya karena saya udah diundang. Karena saya bukan host yang dua orang ini yang luar biasa. Sebenarnya saya nggak pernah muncul, paling sekali doang ya, setahun sekali munculnya. Benar. Oke, kalau jadi pertanyaannya adalah titik terendah ya? Benar, titik terendah. Mungkin di tahun ini atau kalau nggak ada di tahun ini bisa di masa-masa sebelumnya gitu. Oke, kalau saya sih nggak membahas titik terendahnya, tapi yang paling terkesan di tahun 2023 ini adalah pada saat saya diminta menjadi narasumber di acara Financial Independent sama Bro Wahyudi sama Cis Hani. Jadi pada saat itu pertanyaan saya juga sama seperti waktu saya diundang acara ini oleh Bro Kenny. Jadi saya bilang saya itu sebagai siapa gitu. Satu penjelasan dari Bro Wahyudi dan Cis Hani yang paling berkesan di saya adalah jadi maksudnya tidak melihat saya itu bukan seorang tokoh yang kaya banget gitu kan, atau yang bukan konglomerat, juga bukan orang melarat. Tapi saya bisa ada pada saat ini adalah karena keberhasilan saya sendiri gitu. Jadi pada saat itu saya pikir-pikir gitu kan, oh oke, penjelasannya sangat membuat saya kayak diangkat martabatnya kali ya. Diangkat dosa-dosanya juga ya. Untung bukan diangkat kursinya nih. Sulap dong. Iya, sulap nanti ini ya. Jadi penjelasan itu sangat bagus gitu karena saya yakin bahwa kebanyakan orang adalah beranggapan siapa sih saya gitu kan. Maksudnya masing-masing orang akan bertanya siapa sih saya pribadi, siapakah dia gitu kan. Karena indikator keberhasilan seseorang itu kan nggak bisa diukur gitu kan, setiap orang itu akan berbeda. Tapi kadang-kadang orang mengcompare gitu kan, saya nggak cocok lah jadi pembicara ini karena saya belum jadi konglomerat gitu kan. Tapi pada saat itu penjelasan Bro Wahyudi dan Cis Hani Gunggoro itu membuat menimbulkan satu pencerahan gitu. Walaupun saya paham bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri. Tapi penjelasan itu membuat saya, saya akhirnya mau menerima itu gitu kan. Karena saya berpikir apa yang saya sharing kan biasa-biasa aja gitu. Tapi ternyata begitu saya diberi kesempatan dan saya sharing, memang banyak yang bisa saya bagi gitu kan. Dan itu membuat saya oke lah gitu kan, saya merasa jadi lebih berharga. Termasuk pada saat ini juga saya tanya gitu kan, karena saya kan saya kan selalu di balik layar gitu kan. Benar. Ya, di balik layar kan. Karena itu juga satu pertanyaan evaluasi bagi saya adalah kadang orang itu nggak mau muncul terkenal ataupun nggak mau kelihatan mukanya, ada dua hal sih. Pertama, memang dia lebih suka bekerja di balik layar, ataukah karena dia nggak percaya diri. Benar, nggak pede gitu ya. Betul. Nah itu saya juga bertanya lagi gitu kan. Saya termasuk yang mana nih gitu kan. Karena kemarin juga kebetulan saya ketemu anak muda, saya bilang kamu itu sebenarnya cocok kalau bisa jadi host gitu kan. Yes. Kayak Kevin ini gitu kan. Nah saat itu dia bilang, saya nggak pede, saya biasa di balik layar. Saya mengajukan pertanyaan yang sama ke dia. Saya bilang,
oke, sekarang kamu analisa, kamu memang orang yang suka di balik layar, atau memang karena kamu nggak pede? Karena saya melihat kamu punya kemampuan di situ. Benar. Gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya sendiri, saya melihat diri saya adalah, saya dulu mungkin saya berpikir saya nggak pede gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu, saya sharing di wihara, di lapas gitu, saya berpikir saya mampu gitu kan. Tapi saya tidak prioritas untuk menjadi orang yang muncul di layar gitu, karena bagi saya kepuasan saya adalah saya menjadi orang pertama yang meng-create sesuatu, membuat planning di balik layar, dan kalau itu berhasil itu kepuasan sendiri buat saya. Jadi saya pikir porsi saya di situ. Jadi saya nggak mau terlalu mengambil porsi lain, udah meng-create menjadi narasumber dan bla bla bla. Jadi saya pikir itulah saya. Jadi mungkin ini sebagai sharing saya agar setiap orang itu berani membuat dirinya berdaya seperti di sharingnya Wahyu di setiap live gitu kan. Setiap orang itu harus merasa berdaya dan merasa tahu kemampuannya di mana. Itu aja sih. Itu di tahun 2023. Oke. Di 2024 saya nggak punya resolusi yang spesifik. Belum ditanya, Ci. Belum ditanya. Oh, belum ya? Belum. Makanya kita Lanjut. Gak apa-apa, ini Cirma gak sabar nih pengen. Berarti ada sesuatu yang besar di 2024 semangat, ya. Semangat banget nih pengen sharing langsung 2024 ya Cirma. Jadi biar cepet, langsung berani. Oke, gak apa-apa. Teman-teman kita tahan dulu ya. Nanti kita Oke. sharing nanti nih untuk tahun 2024. Nah, gimana nih dengan narsum kita paling ganteng hari ini dari Ko Wahyudi Akbar? Gimana nih kalau di tahun 2023 boleh mungkin cerita dikit nih Ko? Oke, 2023 kalau di evaluate ya, artinya kalau saya lihat sebenarnya ya memang ada ngalamin, terutama dari segi karir ya, ada naik dan ada turun lah ya gitu. Bukan turun, saya nggak bilang turun, tapi ada kondisi stagnan. Jadi ada kondisi seperti stagnan gitu. Nah jadi kalau misalnya 2023, kalau secara overall, kalau saya kasih nilai ya saya satisfied sebenarnya kalau angka 8 dari angka 10 gitu ya. Karena saya juga mampu achieve. Misalnya kemarin ada sempat ikut kelas master trainer gitu ya sampai ke Meksiko, walaupun nggak achieve berhasil mencapai level tersebut, makin mendekati, dan kemampuan untuk mengikuti dan berangkat sampai ke sana bagi saya itu sebuah achievement tersendiri karena butuh effort, butuh hemat, butuh komitmen untuk menabung, butuh kemauan, kemudian ya siap-siap dipotong gaji juga gitu ya. Jadi memang ada effort yang perlu dikeluarkan untuk kemudian akhirnya berhasil sampai di sana. Nah, walaupun tidak sampai kemudian mencapai level yang diinginkan. But at least itu another step untuk dikejar di kesempatan berikutnya. Yes, gitu. benar. Lalu kemudian ya setelah dari sana juga ya kehidupan juga terus berjalan. Memang ada sampai satu momen yang menurut saya ada momen yang saya anggap saya lagi masuk ke zona plateau ya kata orang, itu zona yang begitu saja gitu, zona yang begitu-gitu saja. Ya gitu-gitu saja kayak ya kerjaan gitu-gitu aja, kehidupan kayaknya gitu-gitu aja kok. Jadi ada seperti satu kondisi yang bosan, tahu mau ke sini tapi ada satu kondisi yang juga dipertanyakan kalau gua lompat ke sini belum siap dengan konsekuensinya nih. Ya udah mari stay dulu dengan ini, kita nikmati, kita jalanin saja sambil kita berharap atau kita lihat kondisinya apakah memang sudah momennya kita move atau kalau belum ya udah nggak apa-apa. Yang saat ini itu yang ada apa gitu. Yang ada ini misalnya tetap dengan kondisi pekerjaan saat ini, ya itu yang memang ada saat ini ya kita mari stay dengan itu terlebih dahulu. Jangan mikirin yang aneh-aneh karena mau loncat juga belum siap. Jadi stay dengan itu. Jadi tapi bukan berarti itu sesuatu yang buruk ya. Saya hanya kondisinya ada kondisi saya nggak tahu teman ngalami atau tidak, saya lagi masuk dalam satu kondisi yang datar. Nah, jadi di situ saya dapat sebuah insight gitu. Jadi sedikit sharing waktu dari kondisi itu saya kemudian bertanya ini gimana ya, kenapa ya gitu. Maksudnya kondisi stuck itu kan bukan stuck ya, tapi kondisi zona konstan itu kayak jalan tol, jalanan ya gitu-gitu aja gitu. Jadi di situ saya jadi dapat satu pembelajaran tentang appreciating hal kecil ya. Karena hal kecil itu yang kemudian membuat saya jadi, ternyata saya melihat, saya ada ini. Nah itu kemudian memunculkan semangat kembali. Walaupun kondisinya nggak berubah, tapi secara respon saya di situasi itu jadi
berbeda gitu. Nah itu yang membuat saya jadi sebuah insight lagi bagaimana memanfaatkan momen yang ada, apapun itu, melihat hal kecil, lalu kemudian hal kecil ini kita kumpulin, kita hargai itu dapat jadi sesuatu yang besar juga gitu. Seperti tadi juga kata Ci Irma seperti itu ya. Iya, gitu. Setuju sih sama Ko Aidi ya. Mungkin teman-teman di kehidupan sekarang itu kita jarang mensyukuri hal-hal kecil, tapi malah ketika ada kejadian besar kita malah merasa mengeluh, menyesal. Tapi ternyata seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Jadi sedikit demi sedikit kita mengapresiasi hal-hal kecil, lama-lama kita juga jadi lebih rajin bersyukur atas segala keadaan dan kondisi kita. Setuju sih dengan kata-kata Ko Aidi. Nah, tapi ngomong-ngomong nih dengan Cieni nih gitu, host yang satu lagi yang begitu cantik dan menawan biasanya dilamar ya, yang sering banget nih kayaknya muncul dilamar nih. Nah kalau Cieni sendiri gimana nih di tahun ini? Kalau tahun ini jujur sih sebenarnya tantangan yang terberat itu adalah menerima perubahan sebenarnya. Oke. Ya, perubahan yang kalau kita ada perubahan yang memang yang kita bisa atasi secara internal itu kayaknya masih semangat gitu ya. Kita nggak terlalu menganggap itu sebuah hal yang kayak apa sih, sesuatu hal yang bikin kita tuh jadi rontok atau jadi down gitu. Tapi kadang-kadang ada sebuah perubahan yang under control kita yang benar-benar yang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Yang di saat itu, yang itu sempat bikin aku agak-agak desperate juga sebenarnya di tahun 2023. Padahal kalau lihat-lihat dari Tungsus kan nggak ciong ya. Tapi kok begini gitu. Tapi memang kita nggak bisa mengendalikan ketika, nih satu contoh ya, salah satu dari sisi finansial itu kan saya kan join di udah sekitar 24 tahun di satu perusahaan multi level yang base-nya itu kan dari Swedia ya kan. Nah di mana kebetulan omset terbesar di negara di seluruh dunia itu tuh terbesar itu dari Rusia sama Ukraine. Tahu dong masalahnya kenapa? Iya. Nah, ketika itu terjadi perang kan otomatis kan itu perusahaan kan terganggu pasti finansialnya. Begitu banyak dia pabrik sama sales terbesar di dunia loh. Ya kebayang nggak? Itu otomatis ada impact-nya ke Indonesia dari sisi program. Yang tadinya kita aku nggak pernah mikirin harus ganti handphone, perusahaan yang gantiin handphone ternyata enggak, seperti gitu kan. Atau dari sisi program juga yang tadinya begitu banyak benefit yang diberikan kepada kita punya networking tapi tiba-tiba menurun kan program-program otomatis itu impact lah gitu loh ya, yang benar-benar yang nggak bisa kita kontrol gitu loh. Yang dimana juga perubahan besar yang terjadi ketika networking kita yang tadinya bisa people to people, selnya ternyata kan sekarang harus berkompetisi sama marketplace segala macam kan, bener nggak? Jadi ya yang tadinya kita punya pegangan value yang kuat banget, orang biarin deh belanja di sana kalau sama kita kan ada value-nya. Ternyata value-nya itu udah berkurang. Nah, otomatis kita harus puter otak ya gimana caranya kita ini, dan itu nggak bisa kita kontrol. Terus mau doa mau pagi siang malam mau berharap itu perang berhenti nggak bisa juga kan? Gitu loh. Itu yang pertama perubahan yang pertama. Perubahan kedua yang baru-baru ini terjadi adalah tiba-tiba semua border cross border untuk impor semuanya ditutup. Oh iya benar, ini saya dengar nih. Yang dimana tadinya saya punya bisnis yang ini, ketika ini saya mulai membangun bisnis yang mengandalkan talent saya, mengandalkan hobi sama talent saya, kemampuan saya sendiri. Nah semua barang yang kebetulan itu bahan bakunya itu nggak dijual di Indonesia. Otomatis ketika cross border itu ditutup, yang tadinya saya bisa ngimport barang-barang mentah saya loh, bukan saya berarti mematikan untuk UMKM, tapi saya sendiri UMKM nih gitu loh ya. Tapi memang barang yang nggak ada di Indonesia sehingga saya harus butuh import, tiba-tiba ditutup cross bordernya. Saya harus melakukan import yang dengan skala yang lebih besar lagi, otomatis modalnya lebih gede lagi dong. Nah itu adalah sesuatu yang bisa saya rubah nggak bisa sih.
saya nggak bisa merubah itu karena itu adalah peraturan dari pemerintah kan gitu Iya, kan. benar. Karena efek dari ya TikTok segala macam ditutup juga TikTok Shop itu Benar, itu ya. saya rasa nggak cuma saya yang ngalamin tapi beberapa teman-teman yang affiliate segala macam itu pasti kena impactnya semua. Benar, bahkan dengar-dengar perusahaan logistik juga kena impact. gitu ya. Itu pasti itu. Nah, jadi karena itu juga tapi asiknya memang kalau kita belajar agama Buddha kita langsung paham oh ya itu perubahan Benar. gitu ya. Yang tadinya kalau mungkin orang lain udah guling-guling kali di lantai. Udah menangis-nangis terseduh-seduh Iya, ya. tenangnya terseduh-seduh gitu ya, udah income berkurang semua itu sedangkan biaya hidup kita buat biaya anak segala macam tetap sama gitu kan. Tapi karena kita memahami apalagi bersyukur banget semenjak pandemi ini justru saya aktif ya di organisasi terutama di CD ya di Sarjana Profesional Buddhis Indonesia banyak kenal sesama teman-teman Buddhis ya teman-teman seperjuangan nih kayak kita bertiga merasa teman seperjuangan gitu ya. Jadi kita kayaknya ketika kita mengerti konsep menerima ini sepertinya kita tahu nothing lasts forever juga gitu. Yes, benar. Toh situasi ini ada masa expirednya kan. Pasti ada sebuah perubahan yang aku tinggal open mind aja. Aku harus ngapain untuk kedepannya. Ya, gitu. tinggal tergantung dari kita seberapa bisa kita open minded ya buat Ya, kedepannya. jadi gitu. ya sebenarnya kayak kalau tadinya aku biasanya import karena aku karakternya perfeksionis, sukanya barang-barang bagus. Ya, sekarang aku harus merem-merem dikit. Ambil orang yang import punya tapi yang dengan quality yang lebih low ya aku harus merem mata gitu loh. Benar. Ya bisa diperbaiki kan sebenarnya, cuman Yes, ya aku rasa nggak mungkin situasi seperti ini akan terus terjadi. Gitu. Pasti ada perubahan. Yang penting akunya terus konsisten aja berusaha. Karena kedepannya kita nggak tahu bisa jadi ada perubahan lagi kan ke Iya, depannya. yang bisa jadi lebih positif. Jadi no good no bad lah ya. Iya, no good no bad lah. Kita nerima apa adanya, tapi Iya. kita juga menjalankan action, nggak cuma Betul, pasrah dengan keadaan betul, gitu ya. Nah, ini juga yang deep di ajaran Buddhis ya biasanya yang kita dengar ya. Kita juga tidak melekat pada sesuatu yang tidak kekal gitu. Nah, mungkin Koko Cici tadi udah cerita nih. Jadi aku juga pengen sharing cerita dikit nih buat teman-teman. Mungkin Koko Cici udah cerita tentang perubahan tahun ini, tentang pengalaman tahun ini dari Ci Irma tadi yang mungkin mempertanyakan apakah orang yang di belakang layar, apakah karena tidak pede atau karena memang pengen di belakang layar. Dari Ko Wayudi yang merasa ada sesuatu zona yang konstan ya, yang begitu-begitu aja. Tapi ternyata banyak perubahan yang oke juga ternyata di tahun ini. Dan dari Ci ini juga merasakan ada beberapa perubahan dan menerima serta take a step ya buat merubah diri juga yang mungkin sebelumnya perfeksionis. Tapi jadinya harus menerima keadaan sesuai dengan yang sekarang. Nah kalau aku mungkin ceritanya sedikit berbeda nih ya. Mungkin dari Koko Cici nih, ini gunanya kita ngundang senior-senior kita guys gitu. Jadi kita juga dengan tujuan pengen senior-senior kita sharing buat kita dapat inspirasi ke depannya apakah kita bisa take a step buat perubahan. Ngomongin perubahan, tahun ini juga banyak perubahan di diri saya sendiri. Kalau diri saya sendiri Udah itu... dapat jodoh? Aduh belum. belum Kebetulan ya, di jodoh belum nih. Jadi host baru iya, kita. Kalau jodoh, ya belum berjodoh karma lah ya tahun ini kalau masalah relationship. Tapi di luar relationship banyak sih perubahan yang terjadi, terutama di karir. Karir ini adalah something yang paling gak expect di tahun ini di perubahan. Secara baiknya, mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya di organisasi yang saya cukup bersyukur, join di CD, join di organisasi perkuliahan sebelumnya, dan bahkan sekarang juga aktif join di VR, join juga di organisasi Buddhis lainnya. Ini juga menjadi satu semangat buat saya semangat di pekerjaan, di karir. Sehingga juga karena setelah masuk ke pekerjaan itu, saya juga pekerjaannya tidak stabil ya. Maksudnya walaupun job desk-nya dikasih A, tapi saya juga ngerjain ABC gitu. Nah, itu saya cukup sanggup menerima dengan tanggung jawab itu gitu. Karena udah terbiasa di organisasi, jadi tetap saya kerjakan aja. Alhasil juga di tahun ini, mungkin karena posisinya, mungkin teman-teman bagi yang belum tahu, saya masih mahasiswa ya. Jadi posisinya anak magang, bukan karyawan tetap. Nah di pekerjaan ini juga selain jadi anak magang, saya juga di-appreciate sama bos saya beberapa kali. Terutama juga di akhir tahun sempat ke China juga diberikan kesempatan. Wih, keren. Ini dia yang saya bilang perubahan yang unexpected di karir. Saya awalnya tidak expect dapat pekerjaan di perusahaan China dan dapat ibaratnya pengalaman yang sesuai lah di bagian jaringan atau IT gitu. Awalnya saya ekspektasi apakah
pekerjaan saya tidak sesuai nanti ke depannya, apakah saya harus pindah bidang. Bahkan sebenarnya salah satu tujuan join CD sebelumnya untuk mengasah skill design yang saya jadikan backup sebenarnya buat ke depannya gitu. Backup planning di karir gitu. Ternyata backup planning itu tidak sempat terpakai, ternyata untung masih saya di jalur yang benar ya. Kalau di selama ini masih di jalur yang benar nih gitu, masih di jalur yang sesuai dengan jurusan saya gitu. Ya, ini salah satu perubahan yang it seems like kalau secara mindset saya membuat saya juga lebih open minded. Di luar perubahan ini kita ngomongin secara Buddhis, saya juga sebelumnya mungkin Koko Cici udah tahu sebelum saya join CD saya bukan orang yang Buddhis banget karena saya jarang ke vihara ya dulu ya. Tapi semenjak join CD beruntungnya ketemu yang di belakang layar sekarang, Kenny Senjaya yang Buddhis banget. Yang Buddhis banget. Yang Buddhis banget, yang sadar banget nih gitu. Kalau kata Cari orang jodoh juga. Tapi kebetulan karena ada Kok Kenny juga di CD, ya saya jadi lama-lama aktif di Buddhis, semakin mengenhance diri dengan ilmu-ilmu Buddhis juga. Dan saya akhirnya belajar mengapresiasi keadaan ketika saya berkecukupan, ya saya berbagi dengan orang juga, belajar buat berdana yang sebelumnya mungkin saya ngerasa oh dana ini kayak susah banget saya keluarin gitu. Kayaknya saya akan pakai di tempat-tempat yang lebih berguna buat saya. Tapi ya contoh-contohnya setelah saya trip kemana-mana di pekerjaan, ada yang susah saya akan berikan sumbangan gitu. Ada yang susah saya akan keluarin sumbangan gitu. Jadi berdana yang saya maksud ini bukan cuma berdana ketika mungkin umat Buddhis di Katina doang. Tapi saya berdananya juga setiap saat. Mungkin seperti Koko Cici sekarang yang berdana tentang ilmu pengetahuan, tentang pengalaman-pengalaman. Sharing pengalaman itu juga salah satu bentuk berdana menurut saya. Berdana experience, berdana tentang agar menginspirasi orang lain, tentang pengalaman-pengalaman Koko Cici sekalian. Jadi di tahun 2023 ini emang tahun yang amazing banget ya bagi kita semuanya sebenarnya. Yang tampil di sesi inilah kita bilang. Nanti di sesi selanjutnya teman-teman kepoin aja, makanya dilanjutin nontonnya di sesi selanjutnya. Tapi khususnya untuk sesi ini kita, pengalaman kita untungnya amazing semua. Nah, karena pengalamannya udah menarik banget nih. Kita akan bahas yang tadi Ci Irma nggak sabar buat bahas. Yaitu resolusi di tahun 2024 nih. Nah, mau gaspol. Tapi justru karena Ci Irma nggak sabaran, saya akan kasih Ci Irma di terakhir. Jadi Ci Irma bisa gaspol sama saya akan mungkin kasih kesempatan ini ke Ko Wahyudi dulu yang pertama gitu. Jadi gimana kok buat tahun 2024 planning ke depannya mungkin dari Koko sendiri ada apa aja gitu. Kalau menurut saya bukan tipikal orang yang gua tahun depan mau apa gitu. Nggak tahu ya, makin kesini makin ada yang makin wise bro. Ya ada terkait dengan yang tadi ngejar yang untuk master trainer tuh salah satu yang saya mau masih kejar di tahun depan gitu ya, untuk mampu achieve di master trainer di neurosemantic NLP trainer itu salah satu yang saya masih mau achieve. Kalau terkait dengan karir yang lainnya ya saya lebih melihat apa yang dapat dikerjakan based on kondisi saat ini. Tadi sebelum kita mulai syuting kan kita sempat ngobrol ya di belakang layar dengan Ci Irma, Ci Suyeni gitu terkait dengan apa yang dapat kita lakukan untuk terkait dengan counseling, bagaimana CD counseling itu dapat menjadi lebih memberikan benefit kepada banyak orang untuk membantu manusia-manusia yang ada di luar sana, individu-individu yang ada di luar sana untuk lebih mampu punya tempat bercerita, tempat untuk orang yang mendengarkan, atau tempat untuk orang yang dapat membantu mengarahkan, oh di sini loh kamu dapat menemukan solusinya dan sebagainya. Nah menurut saya itu juga hal-hal yang menurut saya di 2024 yang memang perkiraan saya ada kebutuhan hal tersebut gitu. Makin banyak orang yang memang kita lihat, saya nggak tahu ya, tapi ini pemikiran saya, asumsi saya setelah pandemi 2021, 2022 sebenarnya mulai agak lewat dari pandeminya, sekarang kan kita sebenarnya post pandemik. Benar. Nah, ada efek selama pandemi yang mungkin tidak langsung kerasa di tahun 2022 dan 2023. Tapi menurut saya itu terjadi di mana ada sekelompok individu yang di mana selama pandemi itu kan terkurung di rumah, tidak boleh kemana dan sebagainya. Bahkan secara ekonomi juga dengan setelah pandemi lalu kemudian terjadi perang, maka terjadi perang di Ukraina, Rusia yang tadi Ci Suyeni katakan, dan kita juga baru tahu ada perang lagi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu impact ke kita di Indonesia juga gitu. Impact belum lagi nanti kita akan masuk ke tahun pemilu gitu ya, dan itu pasti akan memberikan impact banyak hal. Salah satunya adalah soal psikologinya kita. Bagaimana kata Ci Suyeni tadi adalah menghadapi perubahan itu. Nah, tidak semua orang siap dengan perubahan tersebut. Dan ada orang yang ngalamin perubahan yang baik,
Dan di satu sisi juga orang juga mengalami perubahan yang membuat dia jadi tidak baik. Nah, bagaimana dia menghadapi ketidakbaikan itu? Nah, kita kebetulan kita punya resource lah ya. Di CD kita punya resource, ada konselor-konselor yang berbaik hati, mau volunteer, meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk membantu teman-teman yang mau punya isu terkait dengan kesehariannya dia. Nah, menurut saya itu salah satu hal yang di 2024 yang menurut saya mau seriuskan lah ya. Sebenarnya kan konseling kita udah mulai ya Cirma ya dari tahun 2000 atau mulai dari pandemi Covid itu sama Cisuya ini kan kenapa kita kumpul kan di awal dari kita membuat konseling itu. Jadi kita makin melihat setelah 3 tahun itu makin kebutuhannya makin luas gitu. Nah, menurut saya itu salah satu yang kita mau 2024 itu di CD-nya itu menurut saya kita perlu bagaimana itu dapat diangkat sehingga lebih mampu membanyak orang yang kalau lagi ada kesulitan atau apa dia tahu gua dapat at least telepon ke sini, ada orang yang siap mendengarkan, lalu kemudian orang ini mampu memberikan arahan yang lebih baik gitu daripada dia cerita kepada temannya, lalu kemudian temannya memberikan sebuah rame dan sebagainya. Gosip Ya biasanya. kayak gitu. kemarin ada temannya kita gitu ya, dia bilang dia cerita sama temannya, terus karena dia mau pilih antara kerjaan A atau kerjaan B, lalu temannya mengatakan, udah lu jangan lu tetap stick dengan kerjaan ini karena kalau lu tiba-tiba pilih kan lu udah bilang sama mereka bahwa lu mau di sini, kalau enggak nanti karma lu berbuah. Akhirnya dia jadi takut gitu. Padahal sebenarnya dia pengen ke B gitu. Nah, setelah itu ternyata dia ke A dan dia kemudian Dia menyesal ya. menyesal dan Iya. menurut saya bilang kamu tidak berbicara dengan orang yang tepat. Gitu. Ya, karena berbicara dengan teman yang belum tentu tepat gitu ya, Pak. Nah, jadi menurut saya salah satu fungsi dari CD Counseling adalah menjadi tempat ngobrol yang akan membantu teman-teman kita yang sehingga lebih mampu melihat sesuatu dengan lebih jernih lah ya. Gitu. I see. Jadi menurut saya itu yang saya mau di 2024. Oke, emang senior ya guys ya. Jadi 2024 juga ada harapan buat CD nih dari Koa ini sendiri nih. Wah, Gitu. agak beda ya kalau senior itu ya. Iya agak beda. Mungkin serentetan saya tuh masih mikirin 2024 dapat jodoh kayak gitu. Dapat jodoh kayak gitu. Kapan ya dapat jodoh gitu. Ketua CD. Iya, ketua CD gitu loh. Ya, guys ya. Kalau saya mungkin masih kayak ketemu Twice lagi kayak 2024 gitu. Nah, Koa Yudi udah nih. Kita mungkin loncat. Tadi seperti janji saya, Cirma mungkin saya letak di terakhir gak apa-apa ya Cirma ya. Jangan dong, ada di sini. Kalau nggak ada nanti saya yang takut. Kan nih. biasa di belakang layar, jadi nggak nangkep. Biasa di belakang layar. Tiba-tiba muncul aja. Iya, tiba-tiba muncul aja gitu. Mungkin boleh nih, Cieni gitu. Apakah tadi udah cerita tentang perubahan-perubahan, ada yang menarik nih di perubahan 2023. Di 2024 mungkin ke depannya mau ngapain aja, Ci? Sebenarnya nggak tahu kenapa. Sebenarnya kita nggak janjian ya bro ya. Iya. Tapi jadi 2024 ini saya kuliah lagi. Oh, kuliah lagi sih. Jadi aduh umur 50 kok jadi mahasiswa lah, jadi mahasiswa ya gitu ya. Tapi jadi ceritanya begini, waktu dulu kan karena waktu saya masih kuliah itu kan kita fashion designer tuh kan nggak ada universitas ya. Benar, ya. Jadi zaman dulu tuh cuma tamatan D1 dan memang bakat talent saya kan memang di bidang art fashion gitu kan. Jadi otomatis waktu itu kerjanya juga di bidang itu segala macam. Terus tiba-tiba jalannya MLM yang berhubungan dengan kosmetik, make up segala macam memang relate juga. Nah, untungnya memang sepanjang jalanin di MLM itu kan jadi kan skill presentasi. Makanya bisa jadi host, terus bisa coaching orang secara motivasi ya, bukan coaching secara mental kayak bro kita kagak ya. Tapi memotivasi orang segala macam itu dulu kita ada kayak dibina lah sama company kita dan memang pengalaman udah 20 tahun lebih ya memang di situ. Nah, karena bidang ini juga ternyata cukup menarik minat juga dan ternyata memang mungkin ada gift-nya juga ya, gift kayak kita bisa ke arah spiritual ternyata bisa sebagai chakra reader segala macam. Akhirnya kakak saya suruh saya untuk kuliah lagi di STIAB akhirnya untuk mengambil jurusan Buddhist Counseling. Nah, jadi relate kan sama CD Counseling kan? Kenapa? Setelah kita terjun ya, bro ya, ya sis ya beberapa saat, nggak lama sih kita
mulai CD konseling ini belum lama sebenarnya. Tapi ternyata kita memahami banget kenapa umat Buddha banyak yang pindah. Wah, iya benar. Ini salah satu isu yang sering terjadi ya. Kenapa gitu. umat Buddha banyak pindah ke agama tetangga? Karena kurangnya fasilitas dari Buddhis sendiri untuk menerima konseling secara benar-benar secara Buddhism. Benar. Ya. Iya. Lebih banyak kadang-kadang yang mereka mengarahkan sesuatu yang hanya by experience aja, tapi bukan secara yang benar-benar tertata dengan baik gitu loh. Nah, di mana setelah terjun ke acara Life and Nature, terus udah gitu ke DCD juga, ngobrol sama Bro Wahyudi sama Irma yang memang mereka berdua loh awalnya ini, yang punya visi misi memang benar-benar ngebantu umat Buddha. Dan ternyata ketika saya terjun juga sebagai Chakra Reader di dunia konseling juga kan, kalau Chakra Reader kan kita memberikan konseling juga kan, itu ternyata banyak sekali umat-umat kita yang mereka tuh kebingungan sebenarnya. Mereka itu tuh punya problem tapi mereka nggak tahu harus ngapain gitu loh. Dan secara kalau kita lihat dari agama yang lain itu mereka punya apa sih strukturnya dan mereka tuh punya tempatnya bahkan ya mereka harus prosedur yang lebih jelas ya. Prosedur yang sangat jelas. Di kita itu tuh hampir nggak ada loh. Ya benar ya, hampir nggak ada. Sampai waktu itu setelah dipikir-pikir kakak saya sih lebih tepatnya memotivasi saya untuk ya udah kamu mendingan bantulah umat Buddha untuk bisa, toh kamu juga udah punya bakat, kamu seriusin jadi untuk menjadi seorang konseling terutama yang memang di bidang yang khusus memang untuk Buddhism. Ya udah akhirnya sebenarnya berat sih suruh ngafalin lagi ya apa gitu ya. Rasanya jujur aja ya udah umur 50 suruh buka textbook lagi rasanya aduh gila bisa nggak ya gitu. Tapi karena pikir-pikir lagi ya ini sih sebenarnya untuk umat ya gitu ya. Jadi resolusi tahun 2024 ya kuliah lagi dan belajar Buddhist counseling dan berusaha untuk ya kita bareng-bareng untuk mewujudkan mimpi itu jadi nyata. Mudah-mudahan di agama Buddha punya sebuah tempat benar-benar konseling yang profesional ya bro ya. Itu sih harapan kita. Gitu. Tapi mungkin buat Cie ini juga jangan takut mungkin buat mengambil langkah di kuliah sebagai saya seorang mahasiswa nih sekarang ya. Jadi mungkin bisa sharing dikit. Sebenarnya sekarang perkuliahan sekarang juga saya lihat lebih banyak ke prakteknya sebenarnya. Jadi mungkin secara teoritisnya ada, tapi biasanya kita lebih sering terjun buat mempraktikkan teori. Mungkin juga pengaruh dari pemerintahan kita yang sekarang juga udah ngeluarin kurikulum yang lebih sesuai ya lebih buat kondisi sekarang. Ya? Benar, lebih fleksibel. Jadi kita welcome juga buat umur berapapun buat jadi mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa saya mau memotivasi Cie ini juga nih buat jadi mahasiswi. Karena tidak ada kata terlambat. Gitu ya? Benar, biar lancar sampai lulus. Tidak ada kata terlambat buat memulai sesuatu gitu. Nah ini nih yang dari tadi sudah paling nggak sabar guys. Yang katanya kenapa saya sisa yang terakhir karena saya biasanya juga orang baik layar. Jadi nanti setelah Cirma saya juga akan sharing dikit nih tentang di baik layar gimana nih. Gimana Cirma buat tahun depan nih? Sebelum bicara soal 2024 mungkin saya agak menyentil ya, bukan menyentil ya, saya mau memuji host kita ini. Iya. Ini dan host yang paling aku kagumin. Anak muda, menginspirasi. Saya baru tahu juga dia belum lulus. Itu belum lulus ya ternyata. Belum lulus. Karena aku disentil lah ya, tahu-tahu terbang. Tapi pengertian belum lulus itu adalah karena memang saya menganggap Kevin ini luar biasa ya. Jadi masih mahasiswa tapi selama tergabung di tim PIC ya, tanggung jawabnya itu seperti bukan mahasiswa ya. Maksudnya bukan mahasiswa itu nggak ada tanggung jawab, bukan. Tapi pola pikirnya cukup dewasa dan punya tanggung jawab gitu kan. Jadi kita sangat terbantu sama Kevin ini walaupun baru tapi cepat terjangnya itu cukup pegangan. Sebatnya kembali menunjang CD gitu ya. Aduh sayapnya boleh disimpan dulu. Karena memang susah menjadi seperti Kevin ini gitu kan. Apalagi ini masih mahasiswa dan sorry to say bahwa anak muda sekarang itu kan merasa sibuk, nggak bisa begini. Tapi saya sangat kagum sama Kevin dan kami semua sangat berterima kasih sama Kevin gitu kan sebagai pendatang baru juga kepada host yang lain sih. Tapi khusus hari ini karena Kevin ada di sebelah saya, jadi saya menyampaikan sangat berterima kasih dan
semoga Kevin karirnya lebih maju lagi gitu. Nah, karena Sadu. kontribusi yang diberikan itu nggak mudah gitu kan. Saya tahu di tengah kesibukan beliau, kuliah, kerja, bikin desain itu nggak gampang gitu loh. Kalau bagi orang yang merasa terbebani itu akan jadi pekerjaan yang sulit gitu. Jadi saya sangat terima kasih. Doa kami sebagai senior, semoga Kevin makin berhasil gitu kan dan terus bisa berkontribusi ya. Karena memang berdana itu nggak cuma dari materi. Dari kemampuan tenaga, pikiran itu banyak yang bisa kita berikan gitu. Dan itu walaupun nggak mudah, tapi balik lagi ke niat tulus kita ya. Kalau memang itu dilakukan, pasti ada aja hal-hal amazing, hal-hal ajaib yang akan datang dalam hidup kita gitu. Karena saya yakin semua yang ada di sini, para pemirsa juga sebenarnya sudah mendapat keajaiban yang sama. Bila kita juga menanam bibit-bibit kebaikan itu demi sedikit gitu kan, menjadi bukit gitu. Itu pujian saya dulu buat Kevin. Thank you, karena memang di sesi ini saya udah bilang sama teman-teman bahwa tahun 2024 saya mengundurkan diri gitu kan. Sebenarnya mengundurkan diri itu bukan dari tanggung jawab atau udah bosen, nggak seperti itu sih. Tapi lebih kepada karena saya merasa 3 tahun itu adalah cukup ya. Maksudnya tim yang ada sekarang itu sebenarnya sudah mampu. Jadi saya mau lihat nih kalau dilepas mungkin mereka lebih kreatif gitu. Karena kadang-kadang kita mendidik orang itu kalau dituntun kelamaan lama-lama jadi agak manja. Tapi kalau dilepas siapa tahu dia akan lebih terpacu. Tapi ini semua proses. Jadi lagi kalaupun saya nggak banyak terlibat, intinya itu juga untuk kita sama-sama sering belajar. Nah kalau pribadi saya sendiri di 2024 mungkin seperti kayak tadi Bro Wahyu dibilang nggak ada resolusi yang khusus ya, karena bagi saya setiap hari itu adalah punya plan dan punya goal tersendiri setiap hari ya. Jadi nggak khusus 2024 gitu, ada gini. Dulu sih iya. Dulu tuh ciri khas saya tadi saya bilang, pertama saya mau punya rumah yang lebih besar, kedua saya mau lebih langsing, ketiga ada lagi apalah gitu kan. Tapi tiap tahun mirip-mirip kayak gitu ya begitu-begitu juga gitu kan. Tapi saya nggak putus asa gitu, karena saya berpikir yang penting kita sudah punya niat dulu, punya tahu apa yang mau dicapai, tapi by proses kita belajar untuk salah dan benar, karena itu proses. Nah mungkin juga terkait dengan itu, saya juga mau sharing bahwa kita semua itu bila ternyata memang nggak mampu berjalan sendiri, kita kadang butuh komunitas. Kita harus minta tolong. Mungkin kayak Kevin juga akhirnya terbentuk karena berada dalam satu komunitas yang tepat. Kita nggak bilang CD itu adalah yang terbaik. Tapi kalau kita sudah menemukan komunitas yang pas, teman-teman kayak Namita yang mendukung kita, karena saya ngerasain sendiri gitu kan, begitu kita kita bertemu kalian Namita yang bagus, otomatis kita pun akan positif. Positif dalam artian pikiran, ucapan, perbuatan kita pun jadi, kita ada semacam satu optimis gitu. Kita tetap realistis, tapi kita optimis gitu, karena kita punya teman-teman kayak di sini ya, kayak Sisi ini, Bawa Yudi, Kevin, itu mereka terus belajar gitu kan, terus memberikan kata-kata yang positif. Perdebatan bukan nggak ada, ada gitu. Sering berantem. Tapi di situ kita belajar, di situ kita belajar gitu. Jadi saya melihat balik lagi harapan saya adalah kita semua kalau memang nggak mampu berjalan sendiri, minta tolong atau kita mencari komunitas yang bisa support gitu. Memang nggak mudah ya, apalagi kalau bagi yang introvert. Tapi percayalah bahwa kita semua juga mengalami proses sakit hati, luka batin, dendam, minder, apapun itu ada. Tapi kalau kita mau melangkah maju lebih baik, nggak mampu sendiri, minta tolong lah gitu kan. Atau konseling tadi seperti yang banyak digaris bawahi oleh Bro Wahyudi, bahwa kita ada di sini untuk teman-teman dimanapun berada. Mari kita saling support gitu kan. Mari kita saling mendukung dengan apa yang kita punya, termasuk berdana apa yang kita punya gitu kan. Kita mungkin kayak saya gitu, background saya bukan psikolog, bukan siapapun, tapi karena kita punya niat yang baik gitu kan, bahwa kita pernah loh mengalami masa-masa titik terendah, masa suram gitu kan. Tapi kita sudah melewati. Nah, kalau bagi teman-teman yang mungkin merasa sendiri, kita berusaha ya. Mungkin kalau pas konsul kita nggak cocok, itu kan kembali jodohan. Tapi minimal kita mencoba apa yang bisa kita lakukan untuk saling mendukung untuk perubahan yang lebih baik. Jadi kurang lebih itu. Jadi banyak orang yang merasa
nggak ada teman, nggak ada siapapun. Nah disitulah kita coba hadir sebagai apa ya, sebagai dukungan lah ya buat semuanya gitu. Entah itu dari ras manapun, agama manapun gitu kan. Karena kami percaya bahwa niat baik ini semoga juga bisa memberikan hal yang baik juga. Kurang lebih itu sih. Emang si Irma. Kita berikan tepuk tangan dulu kali ya buat kita semua nih hari ini. Ya karena resolusi dari senior-senior sekalian juga menurut aku lumayan menarik dan kita juga sadar akan ada perubahan. Jadi terutama mungkin bagi senior-senior kita di sini juga tidak terlalu banyak resolusi khusus ya kalau saya lihat ya, karena kita juga menyadari segala sesuatu itu tidak kekal gitu. Jadi kita jangan melekat lah, tapi minimal kita punya target dan punya niatan kalau tadi saya nangkapnya. Nah kalau dari saya mungkin singkat saja resolusi saya tahun 2024 mungkin sedikit, kalau dilihat oleh orang-orang sedikit agak bijak, tapi saya tetap berharap sabisata bantu skitata. Jadi saya tetap harapan saya masih sama ke depannya, baik dimanapun, kapanpun saya berada. Saya berharap semua makhluk dapat hidup berbahagia dengan mungkin action yang saya berikan gitu. Jadi entah itu saya nantinya tidak di sini lagi, entah itu saya tetap di sini, entah itu nanti gak ada Cirma, entah itu nanti masih akan berkomunikasi. Oh harus tetap ada di sini dong. Oh iya tetap dong. Karena kalau kata Cirma itu wadah yang tepat ya gitu ya. Walaupun bukan yang paling benar, tapi kita ini sudah menjadi wadah yang tepat bagi saya. Mungkin salah satu penyebab yang Cirma bilang tadi juga karena saya berada di sini ketemu dengan orang-orang yang sudah sarjana dan profesional. Sedangkan ya bisa dibilang di sini mungkin sekarang saya paling muda kayaknya kalau di pengurus ya. Tapi inilah sebenarnya yang paling hebat bukan asal kamu yang paling muda, tapi yang kita nilai. Jadi buat teman-teman terutama lagi generasi muda ya, untuk belajar sesuatu yang kita hargain yang kayak Kevin itu adalah dia tidak pernah menentang ketika dia dikritik ya, benar nggak? Dia dikritik apapun dia welcome gitu loh, karena kadang-kadang ya memang baper-baper. Iya, no baper. Memang orang senior belum tentu bijaksana, tapi bagaimanapun orang senior kadang-kadang punya pengalaman. Nah, itu yang membuat kamu tuh bagaimana kita meresapinya ya teman-teman. Iya. Jadi jangan berarti ketika kita dikritik kita tangkap mentah-mentah. Mungkin yang nggak enak di hati kita lepaskan saja, yang positifnya kita ambil aja. Karena kadang-kadang emang senior-senior kita yang sudah berpengalaman juga sering sharing teman-teman. Itu yang juga jadi satu poin di mana mungkin saya yang masih calon sarjana ya, bahkan belum sarjana, calon sarjana bisa sampai di titik ini hari ini. Jadi bagi teman-teman calon sarjana juga jangan takut ya, kalau teman-teman tertarik dengan organisasi kita juga boleh banget nih, nanti di kontak aja ke Mimin ya, boleh ya, ini juga. sekretariat ada di bawah ini. Mungkin aja editor ya gitu. Boleh banget teman-teman yang calon sarjana, silakan kita welcome banget teman-teman datang buat kita bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengalaman. Belum tentu ada ilmu-ilmu yang semuanya kita tahu. Siapa tahu ada teman-teman calon sarjana yang lebih tahu tentang ilmu baru daripada kita, terutama di zaman teknologi digital sekarang. Iya, banyak workshop lagi kita ya, pemberdayaan. Kita juga workshop, jadi teman-teman calon sarjana jangan takut. Kita juga banyak aktivitas. Salah satunya mungkin 2 konten yang ingin saya bantu promosikan juga Life and Nature, mungkin yang udah sering disinggung dan udah sering dilihat di CD channel ya. Ini adalah salah satu bentuk talk show atau lebih ke bercerita juga, tapi kita berceritanya lebih ke dengan profesional, dengan mengangkat topik-topik tertentu yang ada di Life and Nature. Gunanya juga mungkin mirip seperti kongkolan ini, kita berharap dari Life and Nature juga berbagi pengalaman, menginspirasi teman-teman ke depannya. Mungkin bagi yang sedang ada kesusahan di bidang-bidang tertentu bisa terbantu dengan konten Life and Nature sendiri. Dan mungkin yang kedua juga salah satu konten yang kita buat di tahun ini dengan Bro Kenny, kita memberi terobosan baru di CD yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu Jamet. Jam karet. Pada kaget pasti dengan jamet nih. Nah, tapi kita itu singkatan dari jam karet. Nah, kenapa namanya jam karet? Karena nongkrong tidak pernah tepat waktu, teman-teman. Jadi kita kan anak muda, nongkrongnya emang sering kayak gitu. Kadang-kadang ngomongnya jam 7, datangnya jam 8 gitu misalnya. Termasuk yang sekarang tadi. Hari ini ya. Jadi itu juga salah satu konten yang kita buat, terobosan kita sebagai anak muda di CD. Semua dapat menginspirasi teman-teman yang muda juga, karena kita sifatnya tidak kaku, kita sharing pengalaman kita masing-masing dan kita juga menginspirasi teman-teman walaupun teman-teman belum sampai tingkat profesional atau sarjana, walaupun belum master di suatu bidang, teman-teman juga capable untuk sharing di acara-acara seperti ini. Jadi teman-teman calon sarjana jangan lupa di follow terus info-info yang ada di CD, baik dari workshop, Life and Nature dan juga jam karet. Dan teman-teman yang tertarik join CD, kembali lagi jangan lupa kontak di bawah ini ya. Saya minta editornya nanti boleh tolong letak lagi ya di bawah ya gitu. Nah mungkin cukup kali ya sekian hari ini sesi kita. Terima kasih juga sebelumnya kepada senior-senior. Mau tambahin satu lagi. Oh boleh, Cirman. Baru ingat. Saya lupa menyampaikan bahwa setiap hari dalam hidup, bukan setiap hari ya, mungkin tepatnya setiap saat.
Tapi saya membuat satu gambaran besar adalah setiap hari hidup kita itu berharga. Jadi mungkin kita punya banyak resolusi, kita punya banyak keinginan, tapi buatlah hari ini buatlah diri kita bahagia dengan apa yang kita lakukan. Karena dalam pemikiran saya gini, apalagi mungkin di usia-usia kita setengah abad ya Cien ya. Jadi kita semakin merasa dekat gitu kan. Jangan diingetin kenapa setengah abad. Kita merasa, dulu mungkin saya berpikir saya panjang umur gitu ya kan. Saya panjang umur sehat, tapi seiring berjalannya waktu ternyata banyak ada punya juga kekhawatiran kita nggak tahu hidup sampai kapan. Jadi mungkin yang bisa saya sharingkan adalah buatlah setiap hari itu berharga dan bahagia. Karena jangan sampai pada saat kita tiba-tiba lilin kehidupan kita itu mati atau redup, saat itu kita nggak dalam kondisi bahagia, nggak dalam kondisi oke gitu kan. Nah itu yang paling bahaya. Jadi apapun kondisinya, apapun permasalahan yang ada, sadarilah, buatlah saat itu kita bahagia dengan apa yang kita lakukan, apapun yang terjadi itu. Dengan demikian, bila tiba-tiba kita nggak bisa ada di dunia ini, kita nggak sampai parah-parah amat lah pindah alamnya gitu. Mungkin ini kedatangan sepele ya. Saya dulu waktu masih muda kayak seumur si Kevin, fun-fun aja, itu kayaknya nggak penting gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata itu yang Buddha ajarkan, hiduplah pada saat ini, saya berasa banget gitu loh. Benar. Jadi buatlah setiap saat itu momen yang bahagia untuk kita. Oke, itu aja. Thank you. Jadi tetap bahagia ya teman-teman, jangan lupa pesan dari Cirma juga, buatlah setiap hari berbahagia walaupun teman-teman mungkin punya kesibukan yang dimana nggak ada waktu luang gitu. Jadi teman-teman jangan lupa tetap dalam waktu bekerja, teman-teman tetap stay bahagia karena bahagia itu kunci penting banget ya buat kita memotivasi hidup kita. Jadi teman-teman selanjutnya karena kita udah nyinggung bahagia nih, kita akan tampilkan sesuatu yang bahagia nih setelah ini nih. Setelah ini ada sesi performance dari band musik, teman-teman silakan disaksikan dan dinikmati. Sekian dari kita semua, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hadir di sini tanpa membeda-bedakan, bergandengan penuh sukacita mendengarkan ajarannya. Kita bersama bahu membahu, satukan hati dan langkah pada dunia bersama bahagia. Di sini bersama kita bergembira, bersorak-sorai kita bergembira, ada di dalam kasih-Nya. Cinta kasih bagaikan cahaya menerangi kita, oh bersorak-sorai kita bergembira, ada di dalam jalan yang menuntun kita di setiap waktu. Bahagia selalu. Bahu-membahu, satukan hati dan langkah, ada dunia semua bahagia. Di sini bersama kita bergembira, bersorak-sorai kita bergembira, ada di dalam kasih-Nya. Cinta kasih Buddha bagaikan cahaya kita, oh bersorak-sorai kita bergembira, ada di dalam kasih-Nya yang menuntun kita di setiap waktu.
gembira ada di dalam kasih-Nya. Cinta kasih Buddha bagaikan cahaya menerangi hidup kita. Oh, bersorak-sorai kita bergembira